Jadi udah yakin bercerai nih? Udah yakin. Dedi lebih tidak bisa mengontrol ketika sedang emosi dengan ucapan gitu. Dan itu buat anak aku tuh batinnya kena banget gitu. Perceraian karena uang warisannya udah habis lah, uang asuransi udah habis, apa segala macam, itu tidak ada sangkut pautannya. Aku pribadi tidak pernah melihat, menerima, menyentuh sepeser pun uang tersebut. Gala lebih pantas di tangan keluarga Haji Faisal apa Dodi Sudrajat? Haji Faisal. Kalau Dedi lagi marah, kata-katanya terlalu nyakitin aku. Kamu sakit hati? Ya, sakit hati. Aku harap juga walaupun mama sama Dedi pisah, aku sama kamu yang nggak dipisahin. Aku nggak terlalu mikirin karir aku di sini karena kayak yang Dedi bilang, aku juga bukan apa-apa di entertain kalau bukan karena anak-anaknya Dedi. Jadi sayang terus ya sama Kamayang. Jangan marah ke Kamayang kalau kamu yang ngelakuin salah. Bilangin aja, jangan pakai emosi apalagi pakai omongan kasar. Semoga Dedi sehat selalu. Mama tidak akan membiarkan orang menyakiti batin jika even orang itu adalah orang yang paling mama sayangi sekalipun. Three, two, one, tutup gordennya. Oke. Kita sudah bersama dengan Mbak Puput masih Sudrajat. Saat ini masih. Oke. Emang ada rencana secepatnya tidak melepaskan nama Sudrajatnya? Bismillah. Bismillah. Jadi udah yakin bercerai nih? Udah yakin. Oke. Mbak Puput Sudrajat ini adalah istri dari Pak Dodi Sudrajat, ayah dari almarhum Vanessa Angel. Beritanya gugat cerai. Pertanyaan saya pertama adalah, cerainya settingan atau tidak? Tidak lama. Tidak, soalnya saya juga nggak nuduh gitu. Kalau saya orangnya tidak suka menjudge. Cuman saya bertanya dari netizen. Makanya tujuannya klarifikasi kan. Kenapa sampai ada yang pada bilang ini paling settingan nih biar dipanggil-panggil, biar naik lagi, biar naik pamor dan lain sebagainya? Ya nggak tahu ya, Mas. Aku aja bingung. Masa hal sesakral ini, sebuah pernikahan itu kan sakral, nggak bisa buat main-main kan. Iya. Nggak mungkin lah aku sampai melakukan hal seperti ini tuh bullshit banget. Iya. Dan nggak akan mungkin. Ya memang sudah nggak bisa sejalan lagi. Sudah tidak bisa sejalan lagi. Tidak sejalan laginya tuh baru-baru akhir-akhir ini aja setelah Pak Dodi ini kontroversial. Yang sekarang banyak hatersnya. Atau udah dari dulu? Udah dari dulu. Dari dulu? Ya. Bukan gara-gara sekarang malu nih jadi istrinya Pak Dodi Sudrajat Nggak gitu? ada. Nggak ada. Kalau saya sih jadi temannya nggak malu. Aku juga nggak malu, Iya, tetap mau komunikasi terus, nggak ada. Malah aku justru, aku nggak mau jadi beban. Ibaratnya gini, dia lagi ada masalah, terus ketika di rumah tangga selalu ada perdebatan, ada ketidakcocokan, itu kan makin memberatkan kan. Oke. Ya sudah. Oke. Kita begini aja deh kalau gitu. Kita akan bahas satu persatu nih. Tujuan di Rumah Uya beneran ini Rumah Uya beneran ya kan benar-benar di Rumah Uya gitu. Ini adalah mengklarifikasi berita-berita yang beredar di artikel-artikel. Bisa jadi berita benar atau hoax. Nah, dijawab ya. Keluhkan soal nafkah, Puput tak bisa jelaskan pekerjaan Dodi Sudrajat. Emang? Sekarang kan kerjaannya ini apa nih, artis kan, bolak-balik TV kan? Enggak juga ya, dia bukan artis juga sih. Oh, dulunya apa emang sebelum jadi terkenal seperti sekarang nih? Dulu dia sempet, ya sebelum sama aku, dulu sempat ada usaha kan. Oke. Bukan afiliator kan ya? Bukan. Bukan ya. Usaha apa? Ada, dia wira swasta. Wira swasta? Ada wira swasta lah, dia punya toko, punya apa gitu. Itu Toko? sebelum sama aku. Okay. Sebelum. Nah, pas udah sama Mbak Puput? Terus dari ceritanya juga aku kan nggak pernah lihat karena aku belum pernah hadir. Aku diceritain aja. Oh, dulu pernah punya usaha. Cuman yang namanya kehidupan kan ada up and down kan, Mas. Jadi mungkin ada ya mungkin dia fokus pada saat itu fokus ke anaknya.
si almarhum ini kan. Jadi mungkin usahanya apa ya, tidak terkontrol gitu, dipercayakan sama orang gitu. Itu pas saat belum menikah, dengan Mbak Puput belum kenal? Belum. Ceritanya gitu, pernah punya usaha, terus usahanya tidak terkontrol dikasih sama orang. Nah, pertanyaannya setelah sama Mbak Puput, kerjaannya apa? Karena ada artikel begini kan, gitu kan. Tak bisa jelaskan pekerjaan Dodi Sudrajat. Apa emang nggak kerja selama, berapa tahun nikah sih? 6 jalan 7, 6 mau masuk 7. Oh, masuk 7 tahun. Selama 7 tahun emang nggak tahu kerjaannya apa suaminya? Aku mau jawab susah. Nggak apa-apa, kenapa apa susah? Apa saking banyaknya kerjaan, apa saking nggak adanya nih susahnya nih? Ada sih Mas, ada beberapa lah. Cuman ya pengadaan barang aku juga, Jadi kita ada kerja sama beberapa instansi, ada salah satu instansi gitu. Kita ada pengadaan barang. Barangnya Mbak? Barang, boleh dikatakan gitu. Ya kita bareng-bareng lah, bareng-bareng. Oke, bareng-bareng, berarti ada kerjaannya nih? Ada. Berarti Pak Dodi kerja sama Mbak dong? Iya bareng sama aku. Kan katanya barangnya Mbak gitu kan? Pak Dodi? Iya bareng, kita kerja bareng. Kerja bareng. Jadi kalau disimpulkan apa profesinya apa nih? Apa ya? Apa profesinya kerja bareng, masa kerja bareng? Wira swasta aja kali ya? Wira swasta aja kali ya. Oke. Dan tapi kok bisa ada artikel tak bisa jelaskan pekerjaan Dodi Sudrajat? Aku bukannya nggak bisa, cuman aku minta tanyakan langsung aja sama orangnya. Aku takut salah nanti takut jawabnya. salah. Ntar dia marah lagi. Loh, kalau pekerjaannya halal, kenapa masih marah? Apa jangan-jangan nggak halal? Takut enggak lah. Makanya kalau halal kenapa dikasih tahu dong? Makanya nanti dipanggil aja sama Mas Uya. Bukan afiliator kan? Enggak. Bukan afiliator, ya makanya. Oke, ini kayaknya ini nih apa namanya misterius nih. Saya nanya ke Mbak Puput, disuruh tanya ke Pak Dodi. Berarti saya masih ngundang Pak Dodi lagi. Iya. Siapin budget lagi. Iya. Tapi pekerjaan halal lah, intinya. Iya. Oke, ada lagi artikel nih. Dodi Sudrajat masih sayang Puput. Sidang cerai tetap lanjut. Oke, Mbak Puput masih sayang sama Pak Dodi? Sayang. Sayang kenapa masih cerai? Ya saking sayangnya, makanya aku nggak mau ada ribut-ribut terus gitu Mas. Ya biarinlah dia berjalan sesuai keinginan dia, dan aku tak jalan sesuai dengan jalur aku. Karena nggak sama, nggak bisa sejalan tuh nggak bisa. Nggak bisa sejalan? Udah berapa lama ini nggak bisa sejalan? Udah lama sebenarnya, cuman ya aku coba untuk ikut arahnya dia, seperti apa, ikut alurnya dia, cuman daripada batin aku bertentangan, terus akunya jadi ngebatin, terus akhirnya menimbulkan percekcokan. Apa? Karena apa percekcokannya? Dan selalu ngebatinnya karena apa? Banyak hal. Apa tindak tanduknya Pak Dodi yang nggak sejalan? Salah satunya. Yang kontroversial ini? Salah satunya juga, cuman lebih ke masalah-masalah pribadi dalam rumah tangga sih. Oke, salah satunya berarti ada faktor itu. Cuman aku nggak bisa nyebutin lah ya. Oh, ya, jangan. Kalau ada suatu hal yang rada perlu diungkapkan, nggak perlu diungkapkan. Kan saya nggak suka maksa. Nih, Puput sebut Vanessa Angel tak ingin orang tuanya cerai. Loh, artinya? Maksudnya gimana? Puput sebut Vanessa Angel tak ingin orang tuanya cerai. Berarti masalah ini sudah ada dari dulu dong? Iya. Aku dari dulu kan memang kita sering curhat bareng. Mbak Puput dengan almarhum Vanessa? Oke. Ya ketika ada masalah, ketika Eca lagi mengalami masalah juga, kita saling curhat gitu, saling mengisi, saling gimana ya. Ya udah endingnya, ya sudah lama yang terbaik aja, cuman kalau bisa kasihan Dedi lah gitu. Almarhum Vanessa sempat bilang kasihan Dedi. Kasihan Dedi lah, jangan gitu. Terus kasihan adik juga gitu. Ya cuman kembali lagi aku nggak mau ngebatin terus juga. Aku juga menyelamatkan batin anakku juga, karena aku kan aku nikah sama Dedi kan bawa anak juga Mas. Oke, ada anak satu anak ya? Si Cika ini yang ikut aku. Cika. Iya. Jadi ya dia juga lagi apa sih? Cika ini bawaan dari Mbak Puput berarti iya, ya? Oke. Bawaan dari aku. Dan dia ya mungkin ada ketidakcocokan ya yang harus ditahan. Aku tuh berasa gini, aku kok kayaknya menggadekan batin anakku banget ya gitu. Jadi aku memilih ada hal-hal
yang membuat anak aku tuh Iya. sakit gitu batinnya. Loh, oke. Dari mungkin dari ketika orang emosi, ketika ya mungkin bukan hanya Dedi ya, mungkin aku, tapi Dedi lebih tidak bisa mengontrol ketika sedang emosi dengan ucapan gitu, dan itu buat anak aku tuh batinnya kena banget gitu. Cika, dalam hal ini Cika. Ya, cuman Ya. ada anaknya di sini. Oh, ada Cika ya? Ada. Oh iya, oke. Oke. Jadi ketika aku ajak curhat, aku mau memutuskan ini juga nggak langsung memutuskan kan Mas. Aku bicara sama Cika, aku bicara sama Mayang, aku ajak bicara, ya sudah lama, yang terbaik aja gitu. Cuman aku di sini lebih, aku sebenarnya harus menyelamatkan batin banyak anak gitu kan, masuk Mayang juga aku harus selamat, cuman aduh gimana ya, makin dipaksakan makin berat gitu. Oke. Makin berat banget. Tadi harus menyelamatkan batin anak. Iya. Cika dan juga Mayang, terutama Cika tadi. Tadi dibilang aku selama ini menggadaikan kayak menggadaikan batinnya Cika. Artinya berarti ada masalah antara Cika dengan Dedi. Ya, boleh dibilang gitu. Jadi ada ketika yang tadi saya ngomong maksudnya, ketika orang ketika lagi emosi mungkin bicaranya lepas kontrol gitu ya. Oke, tapi sorry saya potong nih. Saya baru tahu loh kalau Cika itu dengan Mayang bukan adik saudara kandung. Saya baru tahu nih di sini nih. Oh iya. Iya. Enggak, jadi mereka cuman benar-benar mereka tuh solid banget. Oke. Cuman itu tadi Cika sempat sakit hati karena ada perkataan Dedi. Ada ucapan ini yang kurang berkenan. udah lama apa baru? Dulu pernah terjadi dan kemarin pun ada lagi. Terjadi lagi. Iya. Dan itu aku udah pikir ini udah fatal. Aku nggak boleh egois. Ucapan kasar seperti apa kalau boleh tahu? Aku nggak bisa ngomong di sini. Dibentak? Mas, ya. Aku nggak bisa ngomong. Oke, nggak usah jangan dikatakan kalau gitu. Iya. Cuman intinya adalah ini terjadi pada Cika, bukan Mayang. Iya. Tapi tadi juga ada yang harus menyelamatkan perasaan Mayang juga, apa nih? Iya. Sebetulnya. Iya. Ya Mayang pun kan mungkin kalau aku memutuskan bercerai pasti kan seorang anak pasti, aduh kita biasa bareng-bareng dan udah biasa kemana-mana bareng, biasa apa bareng itu, pasti kan batinnya ini juga kan. Itu udah aku pikirkan banget, cuman ya sudahlah, paling tidak mudah-mudahan dengan nggak adanya Cika dan aku juga jadi lebih bisa fokus ke Mayang juga. Oke, ini menarik nih. Saya bisa menyimpulkan bisa lebih fokus ke Mayang. Berarti ada perbedaan perlakuan antara Dedi ke Mayang dengan Dedi ke Cika. Enggak juga. Itu yang saya tangkap nih. Iya, tapi sama aja sih Mas. Sama aja. Hanya maksudnya gini loh, mungkin lebih inilah. Mungkin selama ini Dedi mungkin mau memfasilitasikan Mayang apa-apa, mungkin khawatir Cika pengen juga atau gimana gitu. Jadi ya sudahlah. Oke, kalau Mayang kan pengen jadi artis, pernah ngaku saat di sini. Kalau Cika pengen jadi artis juga apa tidak? Boleh ditanya sama anak. Oke, nanti kita tanya ya. Kita ngobrol berdua dulu, nanti kita tanya ya. Oke. Rumah tangga Dodi Sudrajat dan Puput sudah bermasalah sejak 2018. Oke, udah tadi udah bilang. Dikabarkan gugat cerai karena nafkah Puput mengaku hanya diberi 10% dari pendapatan Dodi Sudrajat. Oke. Maksudnya apa nih? Ada beritanya soal ini? Iya. Iya. Aku nggak mau bahas lagi deh. Yang penting intinya. Tapi ini keluar dari mulut Mbak Puput. Iya, betul. Ya, ada artikelnya. Iya, ada artikelnya. Aku sempat ngomong kayak gitu. Dalam arti, ya aku nggak mau, kan banyak banget netizen yang ngejudge aku tuh uang warisannya habis jadi digugat cerai apa segala macam, itu enggak sama sekali. Sebetulnya ada uang warisan nggak sih? Jadi saya penasaran jadi. Setahu aku ada. Setahu Mbak. Setahu aku ada. Berarti Mbak nggak tahu banget. Aku nggak tahu banget memang. Dan nggak karena kebagian aku juga pernah, kan? Berarti. Enggak. Iya. Aku nggak mau. Jadi aku berarti netizen itu salah ya? Iya. Ya. Oke, jadi Mbak tidak spesial pun? Nggak ada. Jadi aku mau klarifikasi juga di sini di rumah Mas Uya bahwa apa yang
yang dijudgekan netizen kepada saya, komentar-komentar negatif terhadap saya, yang perceraian karena uang warisannya udah habis lah, uang asuransi udah habis, apa segala macam, itu tidak ada sangkut pautannya. Jadi di sini saya tegaskan pada para netizen di sana, aku pribadi tidak pernah melihat, menerima, menyentuh sepeser pun uang tersebut. Uang warisan tersebut? Iya, uang warisan tersebut. Oke, jadi emang nggak pernah tahu ya? Nggak pernah tahu. Soalnya saya dengar gitu juga nih, katanya gara-gara udah mau habis Iya, aku nggak pernah tahu. tinggalin. Oke. Sampai detik ini ada berapa itu aku juga nggak pernah tahu. Oke, Dedi pernah cerita nggak tapi? Dia pernah cerita setelah Iya. las kurang lebih 1 minggu, dia tuh baru cerita sama Apa? aku. Cerita apa? Ya, waktu itu pas ada orang asuransi ngomong sih, nelpon, terus kebetulan waktu itu di loudspeaker kan, jadi dia baru cerita akhirnya. Terus oh gitu, ya sudahlah, bicarakan baik-baik aja. Di situ apapun yang terjadi, apapun bagaimanapun, di situ ada hak bala yang harus kamu selesaikan. Kata Mbak Puput? Ya, aku cuma titip pesan seperti Kata itu. Pak Dodi apa? Iya katanya. Cuman aku nggak tahu juga sampai sekarang udah apa belum. Udah dikasih ke Gala apa belum? Aku nggak tahu. Oke, dan Mbak Puput nggak coba nanya lagi? Aku nggak nanya. Apa gara-gara pertanyaan itu jadi ada keributan? Jujur? Enggak juga. Tidak? Tidak. Tidak juga? Oke, Mbak. Puput akui sering curhat ke Vanessa Angel soal ceraikan Dodi Sudrajat. Tadi udah dijawab ya, berarti dari dulu sudah ada keretakan ini. Betul. Buntut Puput gugat cerai Dodi Sudrajat, Cika dan Mayang dilarang syuting bareng. No, menarik nih. Apa kemarin gara-gara kemarin soalnya kita undang Pak Dodi Sudrajat, undang Mayang, undang Cika, tapi dibilang Mayang aja. Nah, jangan-jangan emang ini berpengaruh nih? Yang ngomong Mayang aja. Mayang dulu. Iya, itu apa gimana sih, Dek? Kemarin yang ada Mayang? Iya. Mayang Kita kan minta Cika juga tuh. iya. Kenapa nggak ada Cika kemarin? Aja dulu. Hah? Main aja dulu katanya. Gitu bilangnya? Kata siapa? Nggak tahu, saya nggak tahu. Oh, Oke. kata Dedi. Oke, Aku nggak pernah tahu juga ada Iya. mau podcast di Mas Uya juga. iya, iya. Dan memang Iya. di sini kalau aku pribadi kan maksudnya gini maksudnya. Aku sih aku orang tua ya. Iya, Aku seorang iya. ibu dan Iya. aku menginginkan adanya permasalahan orang Iya. tua jangan dibawa ke anak. Gitu. Jadi ya udah anak mengalir aja. Dan sebuah perceraian bukan lahir dari segalanya. Kita tetap harus komunikasi, apalagi ada si kecil kan. Iya. Kita harus tetap ya jaga silaturahmi aja. Tapi terakhir kemarin kan anak-anak ada mau acara di salah satu TV, podcast juga sih. Cika dan Mayang. Iya. Oke, tapi terus? di hari itu hari Senin kalau nggak salah ya, apa hari Selasa itu? Hari Sabtu. Hari apa ya? Kemarin ya? Oh ya. Hari kemarin tuh harusnya ada acara anak-anak. Dia memutuskan melarang. Memutuskan melarang dua-duanya apa, Cika? Melarang Mayang untuk bareng satu frame sama Cika? Ya. Jadi Pak Dodi melarang, Itu yang saya dapat. melarang gimana? Melarang untuk satu frame sama Cika. Mayang dengan Cika dilarang satu frame? Ya. Oh, oke. Nanya nggak kenapa? Aku nggak nanya, cuman aku udah paham aja. Iya. Dia kan memang kalau sedang Iya. marah, sedang emosi ya apapun dia lakukan dan aku nggak mau berdebat lagi. Oke. Aku dapat kabar kan dari manajernya anak-anak kan. Terus oh ya sudah, oke. Nggak masalah, it's okay. Oke. Akhirnya Cika sendiri kan. Cika sendirian? Iya. Oke. Tak kuat lihat cekcok Dodi Sudrajat dan Puput. Cika pilih kabur bak ikuti jejak Vanessa Angel. Tolong tiket saya. Maksudnya apa tuh? Tolong tiket saya. Ini anak dia ngebatin terus Iya. melihat mungkin ya dia sendiri merasa aku tahu apa yang mama rasa sebetulnya gitu. Kata Cika. Ya tapi it's okay, terserah mama. Ini terserah mama pokoknya. Cuman kalau mama untuk memilih tetap bersama ya aku mending memilih sendiri.
Oh, bilang begitu? Iya. Apa perasaan Mbak Puput waktu kita ngomong gitu? Hancur aja, Mas. Makanya dan aku cuman berpikir, oke, aku harus lebih memilih anak gitu. Oke. Ya, itu pun udah pernah coba. Aku minta sama Dedi perbaiki juga kan. Tapi ternyata terulang lagi. Ada kata-kata Dedi yang Ya, yang tidak sepantasnya. yang tidak pantas Iya. dan itu sangat membuat batin Cika tuh sakit gitu. Jadi kata-kata Dedi ke Cika sangat tidak pantas. Buat aku, Iya. iya. Oke. Ini udah berkali-kali berarti dulu pernah ada dan terjadi lagi gitu. Ya. Apakah Mayang juga pernah mendapatkan perlakuan yang sama? Setahu aku pernah. Pernah. Tapi reaksi Mayang? Kalau Mayang, aku lihat kan hanya memendam kan. Dia nggak berani ucapkan atau Iya. dia hanya diem. Diam. Ya udah, endingnya udahlah, oke lah, aku minta maaf gitu. Kalau aku salah, aku minta maaf. Mayangnya minta maaf. Even sebetulnya, ya memang gini Mas ya. Jadi memang Dedi itu ketika lagi marah ya tidak terkontrol untuk ngomong sama anak-anak tuh lost gitu. Kan Mbak Lost Puput juga? control. Kurang lebih. Tapi Mbak Puput? Kalau aku kan udah tua, udah dewasa, udah bisa memahami Iya. karakter Dedi. Ini sih hanya omongan aja, ntar juga dia minta maaf kok. Jadi Dedi Dodi Sudrajat lost control. Iya. Dan ini, nanti saya akan ngobrol juga coba sama Cika ya, coba. Tapi saya mau nanya dulu soal kontroversi yang terjadi belakangan ini. Kita bisa bilang Dedi adalah center of attention orang dari permasalahan ini. Bisa dibilang dulu ada orang yang bilang public enemy of the world this year adalah Dodi Sudrajat gitu kan. Dulu dibilang begitu kan. Oke, saya tidak pernah ikut. Sedih loh, Iya, Mas. nah, makanya pertanyaan saya itu. Ini kan Aku netizen sedih. bilang begitu kan. Apa sih yang dirasakan Mbak Puput sebagai istrinya? Sedih aja maksudnya gini. Iya, aku paham Dedi ya, maksudnya Dedi tuh nggak sehoror itu gitu. Aslinya nggak sehoror itu. Nggak sehoror apa yang di mindset para netizen itu, nggak sehoror itu. Aku tahu Dedi lah, aku tahu Dedi. Aku kenal Dedi udah kurang lebih 8 tahun. Aku bisa paham kan karakternya Dedi seperti apa. Jadi ya tanggapan aku sedih. Kenapa sih kok Dedi mata netizen seperti ini? Awalnya sampai aku sering nanya, awalnya tuh kamu salah ngomong apa gitu. Oke. Aku baca lagi. Oh, hanya dia salah ngomong menempatkan ada hak waris yang ada pada salah satu asuransi Vanessa, dan di situ memang tertulisnya kan ahli waris kan Mas. Kalau di asuransi itu image-nya menjadi Negatif. iya, menjadi negatif. Jadi ini permasalahannya emang Dedi suka ngomongnya Ceplas-ceplos gitu kali ya, apa Gitu. gimana ya? oke. Kadang juga ngeblank dia. Kalau Oke. ngomong tuh kadang dia ngeblank. Oh gitu ya. Iya. Oke. Jadi apa dong? Error apa gimana tuh? Hah? Nggak tahu, grogi kali ya Mas. Oh gitu, sebetulnya grogi deh. Tapi kan kalau dia ngomong kan lancar banget tuh. Iya, cuman ya itu yang terjadi. Oke. Pertanyaannya nih, ada nggak dari tindak tanduk atau sikap Pak Dodi atas kasus yang terjadi beberapa bulan terakhir ini yang Mbak Puput tidak setuju? Kayak contohnya misalnya ya, kita breakdown satu-satu. Soal pemindahan makam, Mbak Puput setuju apa tidak? Kalau jujur dari hati kecil aku kurang setuju. Karena ya pikir aku, ya mereka ya sudahlah, mereka memang suami istri dan Tuhan memberi jalan dengan mereka meninggal bersama-sama gitu. Oke, jadi Mbak Puput tidak setuju Jadi, makam mereka ya, dipindahkan. Kurang setujunya itu, cuman karena infonya Vanessa pernah ngasih
amanah, Ya. pengen ketika meninggal nanti pengen dimakamin jadi satu dengan almarhum mamanya, Ya. ya aku nggak bisa bicara Apa-apa. apa-apa. Di sini Oke. kan aku orang luar kan, Oke, Mas, oke, aku oke, hanya oke. ibu sambung dan ada pihak keluarga dari almarhum Mama Lucy Ya. dan pihak keluarga Dedi gitu. Oke. Tindakan Pak Dodi mensomasi beberapa orang. Setuju apa tidak? Somasi yang mana? Kayak siapa sih itu lagi yang disomasi? Ayu Wisya. Setuju banget. Setuju banget, kau itu Banget. setuju. Oke, Aku karena setuju. Itu udah bulian parah, Udah udah benar. Oke, maksudnya ya. udah ini ya, udah keterlaluan banget. Jadi setuju ya? Setuju banget. Oke, tindakan Pak Dodi kemarin ke rumah Pak Haji Faisal rame-rame tuh. Setuju apa tidak? Setuju juga. Maksudnya sebenarnya nggak rame-rame Iya. ya. Jadi hanya ingin didampingi sama lawyer dia. Gitu. Iya. Ya aku pun pada saat Iya. itu ikut juga. Oke. Aku nunggu di mobil. Nunggu di mobil. Iya, dan biarkan udahlah biar Didi sama lawyer yang bicara dulu. Kalau memang udah ada lampu hijau, aku baru mau turun. Oke. Jadi itu, ada Mbak Puput ada di situ ya? Ada. Oke. Kalau soal perebutan hak asuh Gala, setuju apa tidak? Perebutan hak asuh Gala, tadinya aku setuju. Tadinya aku setuju, tapi Ya, aku berpikir karena sekarang aku berpikir kembali, maksudnya ya kita aja sering bermasalah gitu. Iya. Aku khawatir tidak bisa memberikan yang terbaik untuk Gala. untuk Gala. Oke, pertanyaan berikutnya, menurut Mbak Puput, sekarang Gala sudah tepat belum di tangan keluarga Pak Haji Faisal? Ya, tepat-tepat saja, Tepat. karena apapun yang terjadi ya mereka juga Baik-baik saja. keluarga. Iya. Ya kan? Oke, pertanyaannya, menurut Mbak Puput, kalau Pak Dodi tetap ingin memperebutkan hak asuh Gala, lebih pantas Gala lebih pantas di tangan keluarga Haji Faisal apa Dodi Sudrajat? Jujur. Netral nih, ayo. Netral. Ya, ayo jujur. Pak Haji Faisal kali ya. Jadi Gala lebih tepat Iya, di tangan Pak Haji Faisal. Pak Haji Faisal. Karena Dedi juga sempat bicara Iya, iya. sebelum Iya. kita memutuskan untuk Iya. bercerai, aku tanya dulu memang. Jadi di sini benar-benar serius nggak pengen memenangkan hak asuh Gala? Gitu. Iya. Cuman ya sebetulnya pengen, hanya ya gimana, kita serahin aja lah Iya. gimana nanti jalannya seperti apa gitu. Iya. Kalau misalkan memang jatuh ke tangan mereka masih kakek neneknya sama. Iya. Dan ya udah, jadi akan fokus ke pekerjaan aja. Ke pekerjaan, oke. Dipisahkan dengan Mayang, Puput isyaratkan Dodi Sudrajat tak sayang Cika. Disyaratkan ya? Diisyaratkan. Oh, diisyaratkan. Iya. Diisyaratkan Tidak sayang Cika. tidak sayang Cika. Maksudnya diisyaratkan gimana, Mas? Jadi nih, anak Puput Cika meragukan kasih sayang Dodi Sudrajat terhadapnya. Pasalnya sang ayah sambung memutuskan hubungan kerjanya dengan Mayang, imbas dari gugatan cerai sang ibu. Sambil menahan tangis, Cika bertanya kepada Puput, apakah selama ini Dodi Sudrajat menyayanginya seperti anak kandung sendiri? Menurut Mama sebenarnya Dedi sayang nggak sih sama aku, kata Cika. Iya, dan aku menjawab, ya aku hanya bisa menjawab kalau saat ini Dedi sayang sama Cika, Dedi tidak akan mempermasalahkan antara Cika dan Kak Mayang Iya. untuk bisa satu frame. Tapi Tapi yang dilakukan Dedi Dedi kan enggak memisahkan. Cika dan Mayang. Ya, Dodi Sudrajat memisahkan ya, Cika dan Mayang. Oke. Saya boleh ngobrol sama boleh. Cika? Ayo Cika. Jangan nangis. Jangan nangis, ini nggak apa-apa Cika, ayo. Ayo Cika. Ya. Cika, kenapa kok kamu berkaca-kaca? Sedih aja. Sedih kenapa, sayang? Kayak, gimana ya? Kenapa? Aku kalau udah bahas Ramayan nggak bisa nggak nangis. Ngebahas Kamayang nggak bisa nggak nangis, jadi sayang banget sama Kamayang. Udah seperti kakak kandung sendiri. Sorry, aku juga baru tahu loh kalau mereka bukan saudara kandung. Iya. Sayang banget sama Kamayang.
Karena aku juga dari dulu kan apa-apa sama Kak Mayang. Iya. Mau pergi sama Kak Mayang. Aku ada apa-apa ceritanya ya ke Kak Mayang dulu gitu. Sekarang dipisahkan sama Dedi. Sejak kapan? Aku baru tahu kemarin Iya. ya pagi gitu. Kemarin pagi nggak boleh syuting sama Kamayang. Pagi. Pagi di kamar tadi Terus apa perasaan kamu? sedih aja. Kenapa dong? Maksudnya kan yang punya masalah Mama sama Dedi. Iya. Kenapa yang dipisahin aku sama Kak Mayang? Kamu sayang sama Dedi? Aku sayang sama Dedi. Cuman kadang apa? Omongan Dedi kayak bikin aku mikir, Dedi tuh sebenarnya sayang gak sih sama aku? Omongan seperti apa kan? Aku nggak bisa jelasin di sini. Cuman itu yang Apakah sakit banget. omongan tuh omongan sehari-hari apa kata-kata kasar pas lagi marah apa gimana? Pas lagi marah. Kalau sehari-hari kita emang kalau lagi bercanda ya nyambung bercanda aja. Cuman kadang kalau Dedi lagi marah, kata-katanya terlalu nyakitin aku. Kamu sakit hati. Ya, sakit hati sama Dedi. Kamu kemarin sempat nanya, Dedi sayang nggak sih sama kamu gitu, kenapa? Mau nanya gitu? Ya, aku nanya aja kan karena Dedi kalau marah sama aku pasti ngeluarin kalimat yang harusnya nggak aku dengar dari seorang ayah gitu. Ya jadi aku nanya aja ke Mama, sebenarnya Dedi sayang nggak sih sama aku? Kata mama apa? Ya Mama selalu bilang Dedi tuh sebenarnya baik kok Kak, mungkin karena Dedi lagi emosi gitu. Jadi Kapan aku terakhir? coba buat maafin Dedi. Oke, coba memahami itu. Kapan terakhir kamu sakit hati sama omongan Dedi? Belum lama ini sih, cuman itu ngomongnya nggak ke aku langsung, aku dengar dari orang dan ada bukti chatnya juga. Oke. Di situ aku sakit banget. Orang itu cerita ke kamu gitu? Iya, orang itu ngasih tahu ke aku, Dedi ngomong kayak gini, terus aku kayak Dedi ngomong kayak gitu ke orang, maksudnya kalau aku ada salah sama Dedi, ya Dedi ngomong ke aku aja nggak apa-apa. Kenapa harus ngomong ke orang ngejelekin aku gitu? Kamu cerita ke mama gitu? Ya aku cerita ke Mama pasti. Apa gara-gara ini Mbak Puput? Alasan Mbak Puput akhirnya memutuskan untuk berpisah? Iya. Bertanya sama Dedi kenapa? Bener apa enggak? Apa jawaban Dedi? Iya, dia sedang emosi. Jawabannya selalu seperti itu. Iya. Minta maaf nggak Dedi? Minta maaf. Ke Mbak Puput apa ke Cika? Kamu sih. Ke Cika nggak? Jadi sebenarnya waktu yang masalah handphone itu juga Dedi ngechat aku, awalnya memang minta maaf. Aku belum ngerit, itu chatnya udah ditarik lagi dan kalimatnya diubah jadi nggak ada kata maafnya. Oke, jadi sempet ngechat kamu minta maaf, kamu belum buka tapi udah kelihatan nih Ini udah kelihatan di notif. notif. Terus delete message. Dihapus, terus kalimatnya diulang tapi nggak ada kata maafnya. Gengsi nih Dedi minta maaf. Nih, mungkin. Waduh. Kok dihapus? Kenapa? Iya. Terus kamu udah ngobrol sama Dedi belum? To the point lagi nanya soal ini. Yang Soal bener nggak Dedi ngomong gitu? tadi pagi Dedi kan ngechat aku. Iya. Aku balas, cuman belum dijawab lagi sama Dedi. Ngechat apa Dedi bilang? HP aku boleh minta tolong? Ya, makasih dah. Om Maya mau Coba baca. baca aja. Kemana? Yang ini? Iya. Kak Cika apa kabar? Semoga Kak Cika dalam keadaan baik-baik saja. Kak Cika pasti sudah tahu kalau Mama menggugat cerai Dedi dan Mama ingin berpisah dengan Dedi. Jujur dari hati Dedi yang paling dalam, Dedi tidak ingin berpisah dengan Mama, dengan Cika dan Aisyah. 8 tahun kita bersama-sama, susah dan senang sudah kita lalui bersama. Dedi ingin mempertahankan agar tidak ada perceraian, tapi Mama tetap pada keputusannya dan ingin berpisah dengan Dedi. Sedih hati Dedi harus berpisah dengan kalian, tapi Dedi harus menerima keputusan cerai Mama. Mungkin ini jalan yang terbaik untuk Mama.
Dedi minta maaf belum bisa menjadi Dedi yang terbaik untuk Kak Cika, tapi Dedi sudah berusaha untuk menjadi yang terbaik. Dedi banyak kekurangan, tapi Dedi senang melihat Kak Cika sekarang sudah menjadi public figure, dan apa yang dulu Dedi ajarkan, gitar dan vokal, gak sia-sia. Semoga Kak Cika semakin sukses di entertain, walaupun sudah tidak bareng dengan Kak Mayang lagi. Dan semoga Kak Cika menjadi anak yang kuat dan menjadi pribadi yang baik, tidak sombong, serta punya berakhlak yang mulia. Dedi masih sayang sama Mama, sama Cika, sama Aisyah. Dedi titip dan jaga adik Aisyah ya Kak. Ajari hal-hal kebaikan Kak Aisyah, ajari ngaji dan sholat ya Kak. Aisyah anak yang cerdas, Kakak tahu Aisyah sangat dekat sekali sama Dedi dari Mama. Tapi Mama melarang Aisyah tahu dan ketemu Dedi. Mungkin Mama masih marah sama Dedi. Sampaikan ke Aisyah ya Kak, kalau Dedi sayang dan kangen sama Aisyah. Kalau dibolehin sama Mama, bawa dan antar Aisyah ke apartemen. Ya Kak, biar nginep 1-2 hari sama Dedi di apartemen. Terima kasih ya Kak Cika. Balas apa kamu? Aku jawab, ya Alhamdulillah. Kabar aku sekarang jauh lebih baik. Aku harap juga walaupun Mama sama Dedi pisah, aku sama Kamayang gak dipisahin. Kalau Dedi ngizinin, aku juga mau jalan sama Kamayang. Aku gak terlalu mikirin karir aku di sini, karena kayak yang Dedi bilang, aku juga bukan apa-apa di entertain kalau bukan karena anak-anaknya Dedi. Aku sadar diri kok, Dad. Makasih, Dedi udah ngasih aku banyak pelajaran hidup. Saling introspeksi aja, semoga jauh lebih baik ya, Dad. Aku tahu apa yang Dedi omongin ke Mama tentang Ais, dan yang Dedi omongin ke orang-orang tentang aku. Mama juga nggak ngelarang kok, Dad. Waktu kemarin di MKG, kita udah nunggu Dedi. Tapi mungkin Dedi emang nggak mau nemuin aku dan Aisyah. Thank you, Dad. Kangen sama Kamayang ya? Kangen. Mau ngomong apa kalau sama Kamayang kalau Kamayang lihat? Tetap kuat. Aku selalu ada buat Kamayang. Kalau Kamayang butuh aku, Kamayang telepon aku aja. Aku pasti datang. Kamu selalu pengen jadi artis apa nggak sih? Jujur Cika. Jujur. Mungkin kalau dulu aku pernah bercita-cita, cuman semenjak aku SMP, aku pengen fokus di pendidikan, Om. Kamu nggak mau jadi artis? Mungkin artis bisa jadi selingan, tapi aku lebih fokus ke pendidikan karena aku pengen jadi jaksa juga. Iya. Ya, jadi kalau ditanya pengen jadi artis untuk sekarang, Terpaksa. Jujur. aku hanya mengikuti alur. Nggak pengen-pengen banget gitu. Nggak pengen banget. Aku pengen fokus di pendidikan. Apa kamu juga kemarin sempat sakit hati dan trauma sama bulian netizen? Kalau untuk bulian netizen, Ingat kan? Sempat waktu kamu sama Mayang nyanyi dicela-cela lah apalah. Jujur ya, saya bukan berarti membela kalian. Cuman dalam hal ini bulian netizen terhadap kamu dan Mayang, saya sih terus terang marah. Nggak sepantasnya. Kalian tidak sepantasnya dilibatkan dalam dalam permasalahan ini karena kalian nggak tahu apa-apa. Apa perasaan kamu waktu itu? aku mungkin awal-awal sempat down emang, Iya. karena aku baru masuk nih ke dunia ini, tiba-tiba aku langsung disuruh sama netizen. Kamu disuruh diri. Cuman ya mungkin kesini-sini udah ya udahlah, biarin aja. Aku juga nggak kenal sama mereka. Cuman kalau emang omongan yang nyakitin itu dari orang yang aku kenal, itu baru aku sakit banget. Jadi Cika, kamu disuruh dibunuh. Wah, ya. Sakit banget tuh. Sempat terpikir udahlah nggak mau jadi artis itu. Iya. Benci waktu itu jadi artis Iya, aku benci banget jadi artis pada saat itu. pada saat itu. Sekarang kamu sudah tahu Mama menggugat cerai Dedi. Walaupun itu bukan urusan kamu ya. Iya. Tapi keinginan kamu sebetulnya gimana sih? Ya kalau emang itu yang terbaik buat Mama dan Dedi, aku nggak apa-apa. Tapi yang penting aku bisa ketemu Kamayang. Itu aja. Intinya kamu nggak peduli soal syuting, soal artis, yang penting kamu ketemu Kamayang. Iya. Oke. Kalau Dedi lihat kamu mau ngomong apa sama Dedi langsung. Nggak usah ketik-ketik, ngomong aja langsung. Dad, maafin aku kalau emang aku ada salah. Kalau misalnya emang Dedi mau negur aku, tegur aja aku langsung, jangan lewat orang. Jadi sayang terus ya sama Kamayang.
Jangan marah ke kamu yang kalau kamu yang ngelakuin salah. Bilangin aja, jangan pakai emosi, apalagi pakai omongan kasar. Semoga Dedi sehat selalu. Sayang sama Dedi kan? Sayang. Walaupun kamu benci sama omongan Dedi, tapi kamu cinta sama Dedi. Sayang juga sama Mama. Sayang banget. Mbak Puput mau ngomong apa sama Cika? Kenapa Mbak Puput? Apa yang bikin Mbak Puput sekarang sedih sekali? Kenapa Mbak? Aku pernah melakukan, kadang aku sampai berpikir gini, aku melakukan hal yang salah dengan menggadaikan batin anak aku gitu. Iya. Itu aja sih. Menyesal. Ngomong sesuatu sama Cika mungkin? Jika segalanya buat Mama. Mama tidak akan membiarkan orang menyakiti batin Cika. Even orang itu adalah orang yang paling Mama sayangi sekalipun. Cika mau ngomong sesuatu sama Mama? Aku sayang sama Mama. Apapun keputusannya Mama, aku terima aja. Tapi mungkin kalau emang keputusan Mama nanti balik lagi sama Dedi, aku mau ke Pemalang aja. Mau apa? Ke Pemalang. Pulang ke Pemalang? Mau serius di pendidikan? Pengen jadi jaksa? Oke. Bismillah ya. Insya Allah semua cita-cita kamu bisa tercapai. Oke, Mbak Puput ingin menyampaikan apa nih sama netizen yang berspekulasi di luar sana? Apapun yang kalian lontarkan kepada saya bahwa hal ini untuk kasus perceraian ini salah besar kalau kalian pikir ini adalah bentuk settingan hanya untuk popularitas atau apa itu bullshit banget. Iya. Dan ya apa yang kalian lihat ya belum kalian nggak tahu yang sebenarnya. Iya. Dan kita pun nggak mungkin menjelaskan satu persatu. Iya. Maksudnya. Dan apa yang kita rasakan tidak perlu kalian tahu. Iya. Cukup kita. Oke. Yang terbaik buat untuk kalian berdua, aku, buat semuanya. Buat semuanya. Ya. Jangan mudah menjudge orang hanya mungkin kalian hanya melihat sepintas ya, hanya melihat sepihak. Kalian tidak tahu semuanya. Dan kalian tidak tahu yang sebenarnya. Dan Cika baik-baik, dan kita doakan yang terbaik buat Cika juga, dan semoga abis ini bisa ketemu Mayang ya. Jangan pedulikan kata orang di luar sana ya. Pertanyaan saya, pernah malu nggak punya ayah Dodi Sudrajat? Enggak kan? Apapun kata orang, dia tetap bapak kamu. Luar biasa. Ini yang luar biasa. Terima kasih banyak. Terima kasih banyak juga sudah menceritakan semua di sini. Ya, saya doakan yang terbaik. Amin. Saya pengen lihat kamu nanti berapa tahun lagi jadi jaksa. Amin. Ya, bener ya? Dan juga bisa jadi artis juga. Amin. Bener kan? Luar biasa kalau dua-duanya bisa berjalan. Ya,
Oke, tunjukkan sama orang yang menghujat kamu, menjelek-jelekan kamu, tunjukkan mereka dengan prestasi. Nggak usah dibalas pakai bacotan lagi. Setuju? Setuju banget. Itu positif dong. Terima kasih banyak guys. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.